Enggak banyak. Dia nggak bilang 10, 100, enggak. Salah seorang. Itu satu. Artinya, mulailah dengan yang satu itu. Kalau kita bisa mulai dengan yang satu itu, nanti ada yang kedua. Betul? Dosa saja tidak akan jadi banyak kalau nggak mulai dari satu. Apa saja nggak akan jadi banyak kalau nggak dimulai dari satu. Jadi kalau semua minta banyak, satu. Apa susahnya sih ngurus satu orang? Orang pelit akan jawab, oh tapi bapak nggak tahu. Banyak yang pura-pura, banyak yang nipu. Nah itu orang pelit. Ngerti maksudnya? Ya sudah. Kalau memang pernah ada yang nipu, dengarkan ini. Bukan kita yang ditipu. Ingat dari awal kita sudah setuju, kita tidak punya hak milik. Semua milik Tuhan. Kalau ada yang nipu, jadi dia nipu Tuhan, bukan nipu kita. Betul? Loh, tanya dia lagi. Siap tetap mau memberi untuk mereka salah seorang surga yang paling hina? Ini jawaban untuk para domba. Saya lihat jawaban untuk para kambing. Ayat yang ke-45. Ini jawaban untuk para kambing. Ayat yang lain silakan baca. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Terus 45, sekarang 45. Ya, lanjut. Maka dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Coba renungkan pelan-pelan. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak buat untuk aku. Oke, ini nggak ada apa-apanya. 46 menakut. Coba baca. Dan mereka ini stop. Ya. Dan mereka ini itu siapa? Yang tidak melakukan segala sesuatu untuk saudari sebalina. Teruskan. Dan mereka ini kemana? Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Terus? Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, ini saya mau tanya. Pernahkah selama saudara jadi Kristen ada gereja pernah khotbah tentang ini? Bahwa akan ada pendeta-pendeta orang-orang Kristen yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, tetapi karena tidak melakukan segala sesuatu untuk saudara Yesus yang paling hina. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ngeri. Neraka ini. Kenapa gereja gak pernah khotbah ini? Jadi gak cuma dosa berzina, dosa membunuh, dosa mencuri yang buat orang ke neraka. Dan kalau uang kita salah gunakan, kenapa kita diberkati? Ingat prinsip Abraham. Jawab, kenapa kita diberkati? Supaya untuk memberkati. Jangan lupa prinsip itu. Sampaikan kepada banyak orang. Ada orang Kristen, ada pendeta akan masuk neraka. Bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena mencuri, tapi karena tidak melakukan segala sesuatu. Kesimpulannya, jangan takut jadi kaya. Katakan amin. Lo betul enggak? Jangan takut jadi kaya. Asal, itu dia. Jangan lupa asalnya. Tetapi jangan lupa ini, apa yang kita harus buat. Maka sekarang kalau kita mau balikkan lagi, jadi kenapa sih kita ini susah payah jungkir balik cari uang? Jangan jawab untuk anak-anak. Salah. Kalau cuma untuk anak-anak, kalau anak-anak sudah selesai semua sudah kawin, terus kita cari uang untuk siapa lagi? Jangan pernah berhenti. Masih banyak ada orang yang susah di luar kita. Itu tujuan kita hidup dengan uang. Kalau ini yang kita buat, maka sepanjang umur hidup kita tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada yang berat yang kita pikul, karena semuanya untuk saudara Yesus yang paling hina itu tadi. Maka itu ingat, jauh lebih penting menanyakan kepada Bapa, apa maksudmu menghidupi aku di dunia? Betul tidak, saudara? Kalau pagi kita bisa bangun, nggak usah bilang yang panjang-panjang, yang macam-macam. Begitu bangun, mata masih bisa kedip, jari masih bisa gerak, ucapan syukur. Bahwa kita belum lumpuh. Betul nggak?
Ucapan syukur. Kita masih sehat, nggak kena asam urat, bersyukur. Kalau usaha asam urat aku semua itu. Saya percaya kalau Papa tahu bahwa berkat yang dia berikan buat kita itu kita pakai untuk memberkati saudara-saudara yang paling hina. Percayalah, setan gak akan habiskan uang itu hanya untuk ke dokter dan ke apotek. Betul gak? Karena apa? Tuhan izinkan setan membuat orang-orang Kristen langganan dokter dan rumah dan apotek. Karena daripada dia berdosa pakai uang itu salah, lebih daripada untuk berobat. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Loh ya no, daripada uang itu disimpan, daripada uang itu disimpan buat dosa, lebih dipakai. Dan biasanya, maaf saya berkata, biasanya orang-orang seperti itu puas mau berobat untuk berapa juta aja puas karena untuk dirinya sendiri, tidak pikir. Nah, mikir. Maka itu begini, saudara, jangan pernah takut kalau Roh Kudus gerakkan. Kita harus membawa seorang dari suka hina ini. Ingat segala sesuatu. Kalau harus operasi, suruh operasi. Jangan takut. Karena lebih berbahagia memberikan uang untuk orang lain berobat daripada diri sendiri yang berobat. Ayo milih. Lah yo milih. Luar biasa. Tahun yang lalu, saudara, bulan September. Kalau saya ingat itu luar biasa. Saya makan di suatu rumah makan. Saya kebaktian diajak satu gembalanya. Dan selesai itu saya harus naik kapal laut. Saya mau ke tempat lain. Lagi makan, pasti nggak jauh dari gereja, kira-kira nyebrang aja. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk tanya salah seorang pelayan. Roh Kudus bicara sesuatu, saya tahu kalau Roh Kudus bicara itu. Ternyata saya nggak sempat. Karena warung itu sibuk, saya nggak sempat ngomong, nggak enak. Sampai di pelabuhan saya bicara pada pendeta ini. Tolong, karena saya waktu di rumah makan saya ingat, tolong ya, yang pakai baju itu. Saya perlu nomor teleponnya dan namanya. Sampai Bapak juga bilang, tolong ya ingat, itu September tahun yang lalu. Saudara, berapa hari kemudian saya telepon. Aduh, saya belum sempat. Ya udah, telepon lagi, belum sempat juga. Sampai Desember, saya sudah marah betul. Oke, kali ini nggak ada alasan. Handphonemu jangan kamu matikan. Keluar dari rumahmu, nyebrang. Kan cuma dekat saja kok. Jangan matikan. Dia jadi nggak enak juga dengan saya karena saya paksa begitu. Kamu nyebrang. Saudara, telepon masih handphone masih dibuka. Saya dengar, oh dia sudah nggak kerja di sini. Akhir September yang lalu dia kecelakaan, naik motor, kakinya patah 3 karena dia pulang ke kampung. Saya dengar itu, pendeta ini rasa bersalah. Oke, saya sudah dengar. Sekarang tanyakan, berapa nomor telepon di kampung bisa dihubungi? Oh nggak bisa, di kampungnya belum ada HP, nggak ada jaringan telepon. Saya dengar, oke. Tiba-tiba tuh ngasih hikmat. Cari keluarganya di kota. Pendeta ini bingung, kok saya maksa betul, kok saya punya ide cari. Oh, kami tahu telepon tantenya. Baik, catat nomor telepon tantenya. Langsung saya telepon. Oh, sudah ada di kampung, sudah lama. Saya nggak tahu tuh berobatnya bagaimana. Saya bilang, ibu, bisakah minta alamatnya? Oh bisa, saya tulis. Nah di kota itu saya kenal seorang dokter. Saya telepon dokter itu, tolong kamu cari alamat ini. Besok beri kabar saya, bagaimana cara kamu ke situ. Saya ceritakan ada pasien begini. Saya minta tolong. Besoknya dia telepon. Wah, itu jauh sekali. Dari kota kami ini, itu pulang pergi bisa 6 jam. Dan charter mobil bisa 500 sampai 1.000. Charter. Saya akan bayar. Itu urus gerakan betul. Saudara, dia berangkat. 2 orang, 1 temannya. Malam itu sampai dia telepon. Wah, sudah nggak tertolong, sudah busuk. Mereka tuh orang miskin, jadi cuma diobati dukun kampung saja. Jadi pakai ramuan-ramuan, dibungkus, dikasih bambu karena sudah patah. Tapi dokternya bilang, seperti pesan bapak, saya ajak dia ke kota, dia nggak mau. Sudah biar gini aja. Anak masih muda, sudah hati saya terbeban. Saya tanya gini, kapan dokter bisa balik lagi? Dia bilang bulan depan. Itu Januari. Baik, tolong kalau bisa beritahu saya. Saudara, kedua kali balik, baru keluarganya cerita. Kenapa tidak mau? Alasannya bilang, gak mungkin zaman sekarang ada orang mau nolongi orang berobat gak kenal lagi. Saya nama juga tidak tahu. Nah, terus dokter ini meyakinkan, gak apa-apa, dia suka menolong orang. Saudara, bulan Maret saya sempat ke kota itu. Nah, sebelum saya sampai, saya beritahu dokter ini, tolong datang ke kampung itu, kamu jemput. Kebetulan saya di sini. Kamu siapkan dokter yang kenalan kamu,
spesialis tulang. Saudara, nah itu bulan Maret yang lalu itu baru saya ketemu dia 2 kali. Dia nggak ingat saya cuma duduk makan sebentar aja kok. Waktu saya bawa ke dokter spesialis tulang, orang Katolik dokternya, wah ini sudah pendek 7 cm dan pembusukannya sudah cukup parah. Saya konsultasi baik-baik, dok, kalau operasi bagaimana? Dia lihat lagi foto ronsennya semuanya. Ini paling tidak 6 kali operasi. Anak ini dengar, dia kaget juga. Kenapa begitu panjang, begitu lama? Operasi dulu, ini dulu, terus begitu. Saya juga mikir, pertama biaya. Saya tanya, dok, kira-kira berapa? Saya mau tahu dulu. Lalu dokter itu cerita tadi yang saya suruh minta. Akhirnya dokter berkata, oke, untuk saya nggak usah bayar. Karena toh Pak Pendeta juga nolong anak ini. Nanti untuk rumah sakit dan obatnya saja. Kalau saya perhitungkan sampai selesai operasi, ini bisa 13 juta. Saya bilang, baik. Boleh nggak dok diangsur? Oh iya, memang diangsur. Per operasi itu baru bayar. Kalau itu saya bisa. Saudara, anak ini keluar dari Maret. Keluar rumah sakit bulan Juli. Karena operasinya lama sekali. Begitu operasi pertama, itu dia ditarik dengan beban 19 kilo. Kan itu kesakitan. Saya beli HP untuk dia. Supaya saya bisa telepon dia. Jadi kesaksian luar biasa di kampung itu. Ingat, ketika zaman ini orang berkata, I don't care. Kalau gereja bisa care, orang akan lihat Yesus lewat kehidupan kita masing-masing. Maka itu mari pakai prinsip ini. Kalau lebih baik memberobatkan orang lain daripada berobat untuk diri sendiri. Betul tidak? Nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu daing-daing becak di depan, dengar ada anaknya, istrinya sakit, datangi, jangan segan-segan. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang Kristen di semua kota yang masih ada becak, awas kamu naik becak suka nawar ya, awas. Nggak tahu diri betul-betul itu. Kalau nawarnya itu kurang 100, kurang 200, kejam sekali. Coba ngecut sendiri, kuat nggak? Coba, maaf ya berkata. Kalau naik becak kita ngomong dengan dia, tanya keluargamu bagaimana. Begitu dengar ada yang susah, boleh nggak kita kunjungi? Cari waktu. Itu yang kita lakukan untuk seseorang yang susah banget. Siap dengan uang itu seperti itu, saudara? Itu cara kita hidup. Jadi nggak ada beban hidup ini. Hidup itu menyenangkan, kerja itu enak, nggak khawatir, nggak berkata takut kurang, nggak akhir kata itu. Karena kita bekerja bisa mencoba diri, dan kalau ada lebih kita bisa berkati orang lain. Oh betapa indahnya tiap kali bangun pagi, nggak mikir lagi, nggak rileks, santai, karena sejahtera menguasai kita. Karena kerja punya tujuan untuk siapa. Kalau tiap hari kita hidup seperti itu, betapa bergairahnya hidup ini. Dan yang lebih penting, berapa banyak orang yang bisa kenal Yesus tiap hari lewat kita. Kalau kita tahu tujuannya, uang untuk menjalin persahabatan. Tuhan memberkati saudara semua.